Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Mansur Jati Mursid MM dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Jadi kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Firman dengan NIM 401230002, kemudian Andika Fardansyah dengan NIM 401230036, kemudian Nasihul Anwar dengan NIM 401230038, kemudian Muhammad Daniel Farhani dengan NIM 401230060, kemudian Muhammad Zaim Mulhaq dengan NIM 401230062, kemudian Ibrahim Abdussalam dengan NIM 401230136, kemudian Latuf Nara Bahtiar dengan NIM 401232202. Jadi kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil review kami terhadap sebuah artikel penelitian yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi dan keuangan saat ini. Jadi judul artikel yang kami review ini berjudul High Speed Internet, Financial Technology and Banking in Africa, yang ditulis oleh Antonio De Andrea dan Nicola Limotio, yang diterbitkan pada tahun 2022. Baik, mari kita mulai dengan memahami mengapa penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan. Seperti teman-teman yang lihat di slide, inti dari penelitian ini itu dilatar belakangi oleh sebuah revolusi digital besar-besaran di Afrika. Jadi mari kita bayangkan kondisi sebelum revolusi ini terjadi. Selama bertahun-tahun, bank-bank di Afrika ini menghadapi tantangan infrastruktur yang luar biasa untuk terhubung dengan bank lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka itu sangat bergantung pada teknologi satelit. Seperti yang kita ketahui, koneksi satelit itu punya dua masalah besar. Biayanya itu sangat mahal dan koneksinya itu tidak stabil, sering putus-putus dan lambat. Bayangkan, untuk mencoba menjalankan sistem perbankan modern yang butuh transfer data real time dengan kondisi koneksi internet yang putus nyambung dan mahal, tentu ini membuat operasional bank menjadi sangat tidak efisien dan lambat serta beresiko tinggi. Nah, game changernya atau pemicu perubahannya itu adalah hadirnya jaringan internet berkecepatan tinggi yang dibawa oleh kabel optik bawah laut atau fiber optic submarine cable. Ini adalah proyek infrastruktur masif yang benar-benar menghubungkan Afrika ke dalam kutip jalan tol internet global. Nah, dampak langsungnya itu sangat drastis. Seperti yang tertulis di slide, biaya telekomunikasi turun drastis hingga 98%. Ini bukan sekedar penghematan. Jadi ini adalah suatu pembuka gerbang. Tiba-tiba koneksi internet yang tadinya barang mewah yang lambat kini menjadi komoditas yang murah, cepat, dan stabil. Koneksi yang stabil dan murah inilah yang akhirnya memungkinkan bank-bank di Afrika untuk mengadopsi teknologi keuangan atau fintech, sesuatu yang sebelumnya itu bisa dikatakan mustahil bagi mereka untuk melakukan. Jadi secara khusus seperti yang ditekankan di slide ini, mereka akhirnya bisa mengimplementasikan sistem RTGS atau Real Time Gross Settlement. Ini adalah sistem jantung perbankan modern yang memungkinkan transfer dana antar bank menjadi secara instan, aman, dan dalam jumlah yang besar. Jadi latar belakang inilah yang menjadi inti dari penelitian ini. Penulis melihat ada fenomena besar, yaitu infrastruktur digital itu baru datang. Mereka kemudian ingin tahu apa dampak langsung dari pemasangan jalan tol digital ini terhadap efisiensi dan perkembangan sektor perbankan di Afrika. Oke, kita masuk ke tujuan dan subjek penelitian, yaitu untuk tujuan utama jurnal kita adalah menganalisis dampak internet cepat terhadap fungsi perbankan, adopsi fintech, dan penyaluran kredit di Afrika. Dan tujuan spesifik menjelaskan yang pertama yaitu menjelaskan mekanisme di balik peningkatan pasokan kredit, efisiensi likuiditas, biaya transaksi. Yang kedua, menganalisis dampak pada akses pembiayaan dan kinerja perusahaan. Subjek penelitian yaitu kita melihat dari 629 bank di 37 negara pesisir Afrika, 32.761 perusahaan dari 31 negara Afrika. World Bank Enterprise Survey yang berdasarkan dari data tersebut dengan periode data 1997 hingga 2018.
Baik, untuk selanjutnya yaitu setelah mengetahui tujuan, kemudian yang selanjutnya itu ada metode penelitian dalam artikel ini. Untuk pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif penuh dengan alat analisis statistik canggih yang disebut ekonometrika. Penting untuk dicatat, tujuan mereka bukan hanya melihat hubungan, tapi mencari dampak sebab akibat. Apakah benar internet yang menyebabkan kredit naik? Nah, untuk membuktikannya, mereka menggunakan 3 metode utama. Metode yang pertama adalah event study. Ini sederhananya seperti melihat grafik apa yang terjadi pada penyaluran kredit tepat sebelum kabel optik terpasang dan apa yang terjadi tepat sesudahnya, apakah ada lompatan yang tajam. Kemudian metode yang kedua, dan ini adalah metode utamanya, yaitu Staggered Difference in Difference atau TID. Nah, ini adalah metode yang sangat kuat. Kenapa disebut staggered atau berjenjang? Karena tidak semua negara Afrika dapat koneksi internet di tahun yang sama. Ada yang dapat di tahun 2009, ada yang dari 2011, dan ada yang mendapat di 2012. Metode ini secara cerdas membandingkan grup bank yang baru saja dapat internet dengan grup bank yang masih menunggu koneksi. Ini membantu mengisolasi bahwa perubahannya benar-benar karena internet, bukan karena tren ekonomi global atau hal lain. Kemudian yang metode ketiga, mereka menggunakan fixed effects regression. Metode ini itu ibarat filter untuk membersihkan data, memastikan bahwa hasilnya bukan karena perbedaan karakteristik bawaan. Misalnya bank di Nigeria memang beda dengan bank di Kenya, atau bank besar memang beda dengan bank kecil. Faktor ini dikunci sehingga tidak mengganggu hasil. Dan seperti yang sudah disebut, datanya sangat lengkap. Data keuangan bank dari Bankscope, data teknis koneksi kabel dari telegeografi seperti yang bisa kita lihat di peta, dan data perusahaan dari Bank Dunia. Lalu apa hasilnya? Temuannya sangat signifikan dan bisa kita bagi dalam 3 poin utama. Pertama, dampak langsung ke bank. Setelah terhubung dengan internet cepat, penyaluran kredit oleh bank-bank ini melonjak sekitar 36%, dan dana simpanan nasabah juga ikut naik 25%. Yang paling menarik adalah peneliti menemukan bahwa 62% dari kenaikan kredit itu bukan karena permintaannya tiba-tiba naik, tapi karena banknya sendiri yang menjadi lebih efisien. Ini dari sisi supply atau penawaran. Kedua, bagaimana bank bisa lebih efisien? Jawabannya adalah di adopsi vintage. Adopsi RTGS, yaitu sistem transfer antar bank yang instan dan modern, naik 16% di tingkat negara. Karena bank kini bisa bertransaksi dengan cepat dan murah, mereka jadi lebih percaya diri untuk saling meminjam uang. Kita lihat, pinjaman antar bank naik 30% dan simpanan antar bank naik 63%. Artinya, bank yang kelebihan uang bisa cepat meminjamkan ke bank yang kekurangan uang. Mereka tidak perlu menyimpan uang tunai terlalu banyak untuk jaga-jaga. Nah, ini bagian terpentingnya. Apakah manfaat ini sampai ke masyarakat? Jawabannya iya. Dampak ketiga adalah pada sektor real, yaitu perusahaan-perusahaan. Manfaat ini meneras ke bawah, terutama di negara-negara yang sistem keuangannya awalnya lemah. Akses perusahaan ke pembiayaan naik 26%, dan peluang mereka untuk disetujui pinjamannya naik 20%. Bukan hanya itu, pinjaman yang didapat juga menjadi jauh lebih baik. Tenor atau jangka waktu peminjamannya menjadi 2 kali lipat lebih panjang. Ini sangat penting karena artinya perusahaan bisa mendapatkan modal untuk berinvestasi jangka panjang, bukan hanya pinjaman jangka pendek. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan penelitian. Yang pertama, penelitian ini memiliki keunggulan utama pada kualitas dan keluasan data yang digunakan. Penulis mengumpulkan 4 basis data besar, yaitu data keuangan 629 bank dari Bankscope dan Bank Focus periode 1997 sampai 2018. Terus ada data adopsi RTGS dari laporan bank dan bank sentral.
Terus ada data perusahaan dari World Bank Enterprise Survey 32.761 perusahaan di 31 negara. Serta data koneksi kabel serat optik dari Telegraphy Maps. Nah, kombinasi data lintas negara dan lintas waktu ini memberikan validitas eksternal yang tinggi dan memungkinkan penulis melihat dampak nyata dari internet cepat terhadap sistem perbankan Afrika. Selain itu, desain penelitian menggunakan staggered reference indifferences dan event study menjadikan hasilnya lebih kuat secara kausal karena dapat memisahkan dampak sebelum dan sesudah koneksi internet. Yang kedua, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur keuangan dengan menghubungkan infrastruktur digital, speed internet dengan fungsi intermediasi bank dan adopsi fintech. Sebelumnya, banyak studi membahas efek internet terhadap produktivitas atau lapangan kerja, tetapi belum banyak yang mengkaji dampaknya terhadap sistem perbankan dan mekanisme antar bank. Temuan bahwa internet cepat meningkatkan penyaluran kredit sebesar 36% dan memperluas simpanan 25% merupakan bukti empiris kuat bahwa teknologi informasi dapat memperbaiki efisiensi bank melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan adopsi teknologi keuangan seperti RTGS. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman akademik tentang bagaimana transformasi digital dapat memperkuat sektor keuangan formal di negara berkembang. Kelebihan yang ketiga itu keunggulan adalah cakupan analisis yang menyeluruh pada 3 level. Level pertama yaitu level bank, menilai pengaruh internet cepat terhadap jumlah kredit, simpanan, dan manajemen likuiditas bank. Yang kedua itu ada level antar bank. Interbank menganalisis peningkatan aktivitas antar bank setelah adopsi RTGS, di mana pinjaman antar bank naik 30% dan simpanan antar bank 63%. Yang ketiga itu ada level perusahaan, mengevaluasi dampak tidak langsung pada akses pembiayaan dan performa perusahaan, terutama di negara dengan pasar antar bank lemah. Nah, pendekatan berlapis ini memperkuat argumen bahwa perubahan infrastruktur digital tidak hanya berdampak pada konstitusi keuangan, tetapi juga pada sektor real. Hal ini menjadikan hasil penelitian lebih komprehensif dan relevan bagi pengambilan kebijakan. Kelebihan yang keempat, penelitian ini memiliki nilai praktis tinggi karena hasilnya dapat menjadi dasar bagi kebijakan publik. Penulis menunjukkan bahwa 62% peningkatan kredit bank berasal dari sisi penawaran atau supply yang dipicu oleh efisiensi internal. Bukan hanya karena permintaan kredit meningkat, artinya investasi pemerintah dalam infrastruktur digital seperti kabel serat, optik, atau jaringan internet cepat dan dapat memperkuat sektor perbankan dan memperluas inklusi keuangan. Nah, selain itu, temuan bahwa internet cepat lebih berdampak di negara dengan pasar antar bank lemah memberikan pelajaran penting bagi negara berkembang lainnya. Pembangunan infrastruktur komunikasi bisa menjadi strategi pembangunan ekonomi jangka panjang yang efisien. Baik, masuk pada kelemahan penelitian. Yang pertama, penulis meneliti dampak internet cepat terhadap bank dan perusahaan, tetapi tidak menjelaskan bagaimana masyarakat, rumah tangga, atau nasabah individu menyesuaikan diri terhadap perubahan ini. Data yang digunakan bersumber dari bank atau bank scope, bank fokus, dan perusahaan atau enterprise survey, tanpa melibatkan survei mikro terhadap pengguna jasa keuangan. Padahal dalam konteks financial teknologi, perilaku nasabah merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi fintech dan permintaan kredit. Akibatnya, hasil penelitian lebih menonjolkan sisi kelembagaan, bukan sisi sosial ataupun perilaku ekonomi masyarakat. Yang kedua, peneliti ini hanya meneliti 37 negara pesisir karena pemasangan kabel optik dilakukan di wilayah yang memiliki pantai. Konsekuensinya, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh Afrika, terutama bagi negara yang tidak memiliki akses langsung ke laut dan masih bergantung pada koneksi darat atau satelit. Negara-negara seperti Mali, Chad, dan Niger tidak termasuk dalam sampel, padahal mereka juga menghadapi tantangan akses internet dan keuangan yang berbeda. Dengan demikian, temuan tentang peningkatan kredit dan efisiensi bank mungkin overestimated untuk wilayah benua Afrika secara keseluruhan, karena tidak mewakili daerah yang paling tertinggal secara infrastruktur digital. Oke, baik. Kita sekarang sampai pada kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sangat jelas ya,
Jurnal ini membuktikan secara empiris bahwa internet berkecepatan tinggi adalah pendorong utama di balik modernisasi sektor perbankan di Afrika. Mekanismenya yaitu seperti yang telah kita bahas, dimulai dari internet cepat yang menurunkan biaya transaksi secara drastis. Biaya yang murah ini kemudian memungkinkan bank untuk mengadopsi teknologi keuangan modern seperti RTGS atau Real Time Gross Settlement System. Hasil akhirnya ada dua. Yang pertama, bank menjadi jauh lebih efisien dalam mengelola uang mereka. Mereka tidak perlu lagi mencadangkan tunai yang besar untuk jaga-jaga, karena mereka bisa dengan cepat meminjam dari bank lain melalui pasar antar bank yang kini sudah efisien. Yang kedua, efisien inilah yang membuat bank mampu memperluas penyaluran kredit ke sektor real atau perusahaan. Jurnal ini memberikan pesan kuat kepada pembuat kebijakan bahwa investasi pada infrastruktur digital bukan sekedar biaya IT atau biaya teknologi. Ini adalah strategi ekonomi yang fundamental jika sebuah negara ingin memperkuat stabilitas keuangannya dan meningkatkan inklusi keuangan bagi warganya. Membangun infrastruktur internet adalah langkah kuncinya. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, demikianlah pemaparan hasil review artikel dari kelompok kami, kelompok 7. Jadi penelitian ini semoga bisa memberikan wawasan yang sangat berharga tentang bagaimana sebuah infrastruktur fisik, dalam hal ini kabel optik di dasar laut, dapat secara langsung dan mendalam mengubah cara kerja sistem keuangan di sebuah negara. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.